Selamat pagi, sudah dikasih Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan acara menerima pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapak dalam surga. Pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan firman ini, supaya kami semangat menerima firman ini dan berkat kekuatan dari Tuhan Yesus membimbing hidup kami hari ini. Tuhan terima kasih mengapai firman ini dan melalui Tuhan Yesus mohon segala doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Kita hidup terus berjalan dan berjalan ya. Maka Tuhan mengatakan biar kita memandang hari esok dan lupakanlah masa lalu yang buruk ini ya saudara ya. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan apa? Roma 14 ayat ke-8. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita ada milik Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara milik Tuhan ya, bukan milik kata orang, bukan milik siapa-siapa. Kita milik Tuhan ya. Nah, hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Jadi saudara jangan tahu pusing dengan apa sekitar kita ya. Tadi dunia menghadapi segala macam masalah ya. Dalam pergaulan kita punya banyak teman-teman kita, kenalan kita. Tidak semua itu menerima yang positif dari kita. Beberapa orang kadang-kadang tidak cocok dengan kita, kadang-kadang melawan kita ya saya. Biarkan saja. Kita tidak bisa untuk mencegah orang bagaimana dia bersikap pada kita. Biarkan semua orang merespon apapun sudah, tinggal bagaimana sikap hati kita menghadapi segala respon orang-orang sekitar kita itu ya. Maka yang baik, yang sependapat ya, yang enggak ada masalah ya. Tapi ada orang-orang yang menentang ya, kadang-kadang menyakitkan hati kita, kadang-kadang memusuhi kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan ya? Umat Tuhan mengatakan biar kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan ya. Mati hidup itu adalah milik Tuhan. Jadi sudah bukan milik lingkungan dan bukan milik siapa-siapa, tapi ada kita milik Tuhan sudah ya. Jadi saudara-saudara sekalian, biar kita mengerti bahwa kita ini hidup bersama Tuhan Yesus, tidak usah kita repot apapun juga ya. Kita tidak mungkin lepas daripada segala macam persoalan itu ya. Tapi bagaimana kita bersikap menghadapi respon orang-orang yang negatif ya, orang-orang yang menentang ya. Kalau kita bersedih hati, marah, kemudian bertengkar dan sebagainya, akan timbul hal yang negatif, pertentangan, perdebatan, perkelahian dan sebagainya, dan itu tidak menjadi berkat sudah, tapi hati kita semakin kepahitan ya. Biar kita jangan merespon hal yang itu sudah, maka kita sendiri akan hancur sendiri. Nah, tapi kita baca bagaimana kita merasakan pengalaman itu dengan hati yang lapang ya. Biarkan kata orang apapun orang katakan kepada kita, lepaskan sudah, tidak usah kita ributkan ya, supaya tidak bikin kita susah, tapi kita hidup untuk Tuhan ya. Jangan kita bersedih karena hati kita luka karena hal yang menyakitkan dari orang lain, tapi kita baca pertolongan Tuhan Yesus, hanya rahmat Tuhan Yesus, hanya kuasa Tuhan yang bisa menolong kita ya, menyadarkan kita biar kita tidak terus terkubang dalam kesedihan, kesusahan, mangkal-mangkal ya, tapi kita bisa menerima apa yang terjadi itu dengan lapang dada, berjiwa besar. Maka Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang mengajar kita ya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengajar kita, dibentuk karakter kita dengan hal yang
ditentang orang, dimusuhi orang, ditegur dan sebagainya, itu membentuk hati kita, diproses bentukan Tuhan itu ya. Maka kita akan terjadi pembosan hidup kita oleh Tuhan sehingga kita menjadi kuat, dan akhirnya kita bisa bersyukur betapa baiknya Tuhan itu waktu kita melewati hal yang itu. Tuhan tolong kita ya, tidak kita hanyut di dalam kesusahan, tapi kita menjadi kuat, semakin kuat ya. Sudah, jadi kita bisa memilih untuk belajar menerima ya, menerima pengalaman tidak menyenangkan itu dengan hati yang lega, dengan terbuka ya. Saat itu apa? Kita punya hati untuk mengampuni mereka, sudah ya. Mengampuni mereka. Siapa yang bisa mengampuni? Hanya Allah Tuhan yang ngajak kita. Rahmat Tuhan yang bisa memampukan kita untuk melihat mengampuni kita, dan kita akan melihat Tuhan membentuk kita ya. Lewat kejadian-kejadian itu Tuhan membentuk kita, memproses kita, dididik kita supaya kita terbentuk satu manusia yang jiwanya kuat, berjiwa besar ya. Berjiwa besar ya. Ya, jadi kita harus bisa berbesar hati, memberi pengampunan di atas hal yang mengecewakan kita, sudah ya. Diberi pengampunan, diberi kekuatan atas hal yang mengecewakan kita supaya kita tidak usah bersedih hati ya. Sudah, kita tetap percaya bahwa Tuhan memproses hidup kita. Kita tidak mudah, sudah, kita diproses dari kecil sampai besar, diproses dan diproses. Tetap bertahan, tetap setia, tetap baik ya. Contoh yang jelas di Alkitab diproses apa? Yusuf diproses Tuhan mulai kecil, dibenci saudara-saudaranya, dijual ke tanah Mesir, budak belian masuk penjara. Tapi Yusuf tidak menaruh kebencian dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya yang dia. Yusuf menaruh hati berjiwa besar, menerima segala itu, diproses sehingga Yusuf jadi orang besar di Mesir, sehingga dia bisa jadi Perdana Menteri Mesir. Dia bisa menghidupi keluarganya di masa kelaparan. Itu sudah berjiwa besar. Tidak tergoncang dalam kekecewaan, tapi membuka pengampunan ya. Hidup pada saat ini kita baca untuk kuat ya dalam masa yang akan datang. Pandang ke depan. Tuhan membela kita. Ya. Tidak usah kita melihat ke belakang, tapi kita melihat ke depan. Melihat ke depan. Tuhan pasti menolong saudara saya. Ya. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 13 dikatakan oleh Paulus bagaimana firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tapi aku ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, Paulus mengatakan, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus hanya mengarahkan diri ke depan. Ya. Tidak mengingat-ingat masa lalu, kebencian, bagaimana sakit hati, tapi dia mengarahkan diri ke depan. Biar kita sebagai Tuhan mengarahkan diri ke depan. Ke depan. Pasti Tuhan memberikan pandangan, visi yang indah untuk banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ya. Seperti Yusuf itu sudah, dia mesti ke depan. Dia tidak terbungai dengan kebencian, ngamuk dengan saudara, tetap dia berjiwa besar, dan pada akhirnya dia bisa menolong saudara-saudara di kelaparan itu. Saudara. Nah itu firman Tuhan, biar kita belajar. Biar kita belajar, dan segala apapun kita dibenci atau diapakan dengan orang lain, biar kita tetap berbesar hati, kita beri pengampunan, kita berbaik hati ya. Dan jangan kita bersedih hati atau gegeran dan sebagainya. Tapi percaya, tangan Tuhan membela setiap orang yang menyerahkan segala permasalahan kepada Tuhan. Sudah ya, biar kita setia kepada Tuhan, biar kita mati, kita hidup untuk Tuhan, kita mati juga untuk Tuhan. Seperti yang Roma 3 dikatakan tadi, biar kita hidup untuk Tuhan dan kita mati untuk Tuhan, bukan untuk yang lain-lain. Sudah ya, kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Ya. Bagi hidup dan mati ada milik Tuhan, sudah ya. Dan kita sekarang hidup kita
hanya fokus membuat perdamaian. Tidak usah hidup kita terkocakkan, tergoncangkan, terganggu dengan situasi kita yang negatif. Biarpun situasi yang kita negatif mengganggu kita, tetap kita percaya Tuhan, saudara dan saya. Ya, saya percaya firman Tuhan menguatkan kita, masa depan kita semakin indah dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapa dalam surga, berkat setia Tuhan sampai hari ini Tuhan, biar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, kuatkan hati kami Tuhan setiap hari menghadapi segala apa di dunia ini Tuhan Yesus, baik orang-orang yang melawan, baik orang yang mengganggu kami, ajar kami Tuhan bersikap mengampuni dan mengasihi mereka Tuhan, sebagai Engkau mengasihi sesama umat manusia, biar kami mengasihi mereka Tuhan Yesus. Oh, kuatkan hati kami Tuhan, biar anak-anak menjadi saksi Tuhan, menjadi sinar yang terang Tuhan, menerangi dunia yang gelap ini. Terima kasih pada dalam surga dan Tuhan semua sekalian. Haleluya. Amin.